thank you yang sudah join. Ups. Sebentar ya. Oke. Alright. Oke. Oke, thank you semua yang sudah join hari ini. Welcome back. Akhirnya kami mengadakan kegiatan interview di Collab for Health lagi sejak terakhir UID mengadakan sebelum Lebaran, kalau nggak salah. Kami telah berbincang dengan 14 tokoh-tokoh yang terlibat di dalam kegiatan terkait COVID dan bagaimana mereka saling bercerita tentang cerita positif dan juga gimana di tengah pandemi ini kita semua bisa tetap bertahan dan tetap bahagia. Nah, hari ini kami akan kedatangan secara virtual tamu kembali, alumni dari salah satu program United in Diversity juga. Mungkin sedikit intro dulu tentang United in Diversity sembari kita menunggu pembicara kita. Jadi UID atau United in Diversity adalah sebuah lembaga yang bergerak untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kita bersama. Nah, caranya kami mencapai ini adalah dengan menitikberatkan pada kolaborasi trisektor, yaitu antara masyarakat lokal, masyarakat madani, pemerintah, dan juga pelaku swasta. Nah, oke. Kita sudah Oke. Halo? Halo Pak Bambang. Apa kabar? Baik Pak Bambang, apa kabar? Kabarnya sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Ini udah di kantor ya Pak ya sekarang? Saya sudah new normal. Sudah new normal. Alhamdulillah. Emang tadi sempat ngeliat udah pakai masker, berarti sekarang sudah siap. Ini masih pakai masker. Ini ada orang lain. Harus pakai masker. Siap. Oke Pak, bentar sebentar. Pak. Oke Pak, sedikit tadi saya agak intro sedikit tentang UID dan upaya Collab for Health ini. Jadi nggak apa-apa ya Pak, sedikit intro dulu sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol. Jadi kita sudah sempat mention tentang UID dan juga program-program yang kami lakukan nih kebanyakan jadi mengkolaborasikan trisektor ini dan melalui program-program seperti Koklas yang cukup tematik, program bekal pemimpin yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam, dan juga program Ideas yang adalah salah satu alumninya Pak Bambang ini. Saya. Pak Bambang ini alumni Ideas angkatan kelima, betul ya Pak ya? Iya betul. Oke. Mungkin cerita sedikit juga tentang upaya Collab for Health ini Pak. Jadi kami dari UID kan dengan berbagai alumni dari berbagai macam latar belakang dan pihak, kami ingin mengkolaborasikan bagaimana kita bisa bekerja sama untuk mencapai ketahanan dan tetap bahagia di masa pandemi ini. Jadi kita saling berkolaborasi dan juga saling berbagi cerita positif. Nah, salah satunya ini yang yang menarik banget ini untuk didengar adalah cerita positif dari Pak Bambang. Mungkin kalau boleh sedikit intro tentang Pak Bambang, beliau ini adalah Bapak Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Wah, alhamdulillah sekali ini kita bisa sempat ngobrol sama Bapak dan Bapak sudah menyediakan waktunya dengan kita. Pasti seru banget ini ceritanya. Apalagi saya kemarin juga sempat ngelihat sedikit cuplikan apa yang akan diceritakan oleh Bapak, ini kayak menarik sekali. Mungkin selanjutnya saya berikan waktunya kepada Pak Bambang
untuk menceritakan upaya di Ditjen PSKL bagaimana sih kita bertahan di masa pandemi ini, dan juga mungkin Bapak Bambang juga sepertinya mau share sedikit bagaimana pembelajaran dari IDS mengenai teori U dan systems thinking berperan penting dalam upaya ini. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Bambang. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini suaranya memang Ini agak suaranya menggema memang gitu agak ya? menggema gitu ya? Oh gitu ya Pak? Atau enggak? Atau Kalau di sana enggak kalau di menggema? sana nggak menggema? Kalau di diriku tidak terlalu menggema sih Pak. Oh, Baik. Baik. Saya agak terganggu Saya karena agak ada terganggu karena ada feedbacknya. feedbacknya. oh, Oh, Baik, tapi tidak baik. apa-apa. Tapi tidak apa-apa. Jadi saya share Jadi aja saya share aja ke ke teman-teman dan teman-teman juga dan yang juga mendengarkan yang mendengarkan cerita kita cerita hari ini, kita hari ini, gitu ya. bahwa Bahwa yang pertama, bahwa dalam hidup bahwa kita dalam itu hidup kita itu kita harus menjadi kita harus menjadi namanya pemimpin, pemimpin, tidak tidak pimpinan. pimpinan. Jadi Jadi kita itu bisa kita itu bisa pemimpin yang pemimpin sekaligus yang sekaligus pimpinan, pimpinan, tapi jangan tapi sebaliknya. jangan sebaliknya. Kalau kita Kalau menjadi kita menjadi pimpinan, pimpinan, tidak menjadi tidak pemimpin. menjadi pemimpin. Jadi apa itu Jadi bedanya? apa itu bedanya? Jadi kalau Jadi kalau pemimpin pemimpin itu anugerah itu anugerah yang ada di diri yang kita, ada di diri kita, kemudian kemudian di dalam hidup di dalam kita hidup kita kita terapkan. terapkan. Nah, sedangkan Nah, kalau sedangkan kalau pimpinan pimpinan tuh hanya SK. tuh hanya SK. Misalnya contohnya, saya dirjen saya dirjen PSKL, PSKL, dapat SK dapat dari Bapak SK dari Presiden Bapak Presiden untuk melaksanakan untuk tugas melaksanakan pokok tugas pokok untuk perhutanan sosial. perhutanan gitu ya. sosial. Gitu ya. Nah, Nah, kalau SK itu kalau berhenti, SK itu berhenti, berarti pimpinannya berarti akan pimpinannya berakhir akan juga. berakhir juga. Tetapi kalau Tetapi kalau pemimpinnya itu akan itu terus akan hidup, terus akan hidup. ya. Jadi Ya. oleh karena itu Jadi oleh karena jadilah itu jadilah pimpinan yang punya jiwa punya pemimpin. jiwa pemimpin. Dan apa itu Dan jiwa apa itu pemimpin? jiwa pemimpin? Jiwa pemimpin itu Jiwa yang pemimpin pertama, itu yang pertama, kalau di dalam kalau di dalam itu, teori itu kita harus melihat kita harus suatu melihat persoalan suatu itu, persoalan hidup sehari-hari, atau persoalan di kantor atau di negara, itu dalam perspektif gitu, yang integrated, gitu ya. gitu ya. Nah, ketika kita ingin menyelesaikan persoalan itu, pasti memerlukan bantuan dari orang lain. Ya. Jadi ada suatu proses di dalam kalau di teori itu ada namanya sensing gitu ya. Kemudian dari proses yang itu kemudian ada sensing, kemudian prototyping, kemudian baru implementasi gitu ya. Saya agak terganggu nih dengan suara sensing. Iya. Mungkin apa karena ada ini kali Pak, device lain di sekitar situ mungkin bisa dimatikan. Ada device lain atau ini? Baik. Oke, siap. Masih ya Pak? Masih. Sama aja mengganggunya banyak. Baik. Saya teruskan ya dengan yang tadi ya. Jadi di dalam hidup kita, persoalan kita atau tantangan kita pasti memerlukan sebuah kerjasama. Nah, untuk menyelesaikan persoalan juga memerlukan ada perspektif yang lain. Sehingga prasyarat untuk melaksanakan itu kan kita harus ada namanya open heart. Gitu. Kemudian pertama open mind, kemudian open heart, baru dia open will. Bahwa kita percaya bahwa tantangan itu gitu ya tidak bisa diselesaikan dengan itu baru sekarang nggak bergema nih, bagus. Udah mending ya, oke siap. Ganggu konsentrasi itu. Oke ya, sekarang saya lanjutkan.
Sekarang mungkin lebih baik. Jadi sekali lagi ya, ketika ada suatu tantangan di dalam mengolah dunia ini, apapun itu, sekecil apapun, sekali lagi pasti ada perspektif yang lain gitu, perspektif yang lain itu dari disiplin ilmu yang lain. Itu oleh karena itu kita harus open mind, buka pikiran kita bahwa tidak harus kita selesaikan sendiri, tapi dengan bantuan orang lain lah itu kita bisa mengerjakan gitu. Kemudian ketika banyak pikiran, banyak referensi, kemudian kita lihat kita nggak boleh ego, tetap karena ada perspektif yang lain gitu ya, yang bisa memperkaya di dalam penyelesaian masalah itu. Jadi pendekatannya harus eko kan gitu ya, harus eko gitu. Jadi yang baik kita ambil, kemudian kita laksanakan, open will ya, kita laksanakan. Ya, singkat kata bahwa di dalam mengatasi tantangan di dunia ini gitu ya, kita memerlukan kolaborasi. Jadi kolaborasi itu kalau dalam bahasa sederhana itu kita sebut sebagai kita tidak akan bisa mencapai sebuah tujuan tersebut jika kita melakukan secara sendiri-sendiri. Itulah oleh karena itu kita bisa sharing resources, sharing waktu gitu dan lain sebagainya untuk mewujudkan cita-cita bersama tersebut gitu ya. Nah, kolaborasi itu sangat penting dengan mutual trust, mutual benefit gitu ya. Jadi kalau orang mau berkolaborasi, ada analisis stakeholder gitu ya, ada stakeholder kunci, ada juga stakeholder yang belum mau, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau kita boleh di dalam stakeholder analysis ada yang punya power besar, kemudian punya influence besar gitu ya. Itulah barangkali yang perlu kita garap duluan. Dia harus keep involved di dalam strategi, di dalam konteks kolaborasi kita itu adalah mereka harus involved ya, karena kita dalam satu tujuan yang sama. Tetapi kalau orang yang punya powernya katakannya kecil tapi influence-nya besar, itu bisa juga kita buat misalnya keep monitor dan lain sebagainya. Jadi strategi di dalam konteks stakeholder itu strateginya berbeda satu dengan yang lain ya. Kemudian bagaimana teori kepemimpinan tadi gitu ya, kita terapkan di dalam konteks perhutanan sosial, direktorat yang sekarang saya pimpin gitu ya, Nah ini menarik. Jadi kalau kita lihat di dalam judulnya yang diberikan kepada saya, itu kan fighting gitu ya, COVID-19 from farm to land. Itu menarik. Jadi kita berjuang gitu ya, berjuang mengatasi COVID-19 dari petani hutannya sampai kepada pengelolaan hutannya. Baik, itu saya pikir menarik. Saya akan mulai ya, bahwa challenge kita, leadership kita adalah COVID-19 dan bagaimana mendorong petani gitu ya. Bagaimana petani dan saya menjadi leader gitu ya, leader untuk mendorong partisipasi publik gitu ya, supaya COVID-19-nya reda, dampak-dampaknya itu bisa kita minimalkan gitu ya, kurang lebihnya gitu. Nah, kita mulai. Sebetulnya COVID-19 itu kalau dari sensing kita itu akibat daripada ekosistem yang disconnect. Jadi kalau konon ceritanya dari Wuhan gitu ya, bahwa virus COVID-19 itu berasal dari kelelawar ya, kelelawar. Kelelawar itu kalau dari Tuhan yang Maha Kuasa, dia diciptakan gitu ya. Dia itu selain makan buah, dia juga mengambil namanya virus-virus yang ada di dunia ini gitu ya. Ada, kalau kita lihat dari segi sejarahnya, tidak hanya terjadi COVID-19 ini, dulu ada SARS gitu ya, ada MERS, itu semuanya dari hidupan liar. Artinya apa? Manusia tidak bijak. Jadi hidupan liar yang harusnya menyimbangkan alam, voiceless stakeholder itu kita makan. Nah, ketika itu kita makan gitu ya, virusnya itu bertransformasi di tenggorokan kita. Dan itu mengganggu pernafasan, menginfeksi ke paru-paru kita gitu ya. Sehingga bisa mengakibatkan kematian. Coba kita lihat data hari kemarin.
sudah hampir 7,1 juta orang yang terinfeksi. Berarti pandemi, bahwa seluruh dunia mengalami 218 negara. Indonesia 32.000 orang. Nah sekarang yang menjadi persoalan, bagaimana farmernya, bagaimana mengelolanya. Selain public health, ya, bayangkan dengan kebijakan lockdown, karantina wilayah, PSBB, social distancing, kemudian physical distancing, itu kan mengakibatkan manusia tinggal di rumah tidak produktif, ya. Sementara dia tetap butuh makan, pangan, gitu, pangan. Sementara ekspor impor juga tidak terjadi karena apa? Negara masing-masing ingin memenuhi kebutuhannya dari wilayahnya itu sendiri, kan gitu. Itu kan. Jadi oleh karena itu, bagi saya sebagai seorang pemimpin dan juga pimpinan gitu ya, mendorong yang namanya program. Ini program pertama adalah pendidikan kalau menurut saya. Public awareness, education for farmer. Jadi tolong kalau ada yang dengar ini di diskusi kita ini, saya menggelontorkan program namanya e-learning untuk social forestry. Jadi pembelajaran jarak jauh untuk ketua kelompok dan pendamping perhutanan sosial. Jadi perhutanan sosial itu ada 4,2 juta hektar, ada sekitar 861.000 KK yang terlibat di perhutanan sosial itu. Nah, saya ambil ketua-ketuanya dan juga pendampingnya, itu belajar bersama bagaimana mengatasi COVID-19 dengan tadi protap COVID-19, pakai masker, jaga jarak, terus mengerti PSBB gitu, PSBB. Terus kemudian ketika banyak TKI yang pulang dari luar negeri, banyak orang pekerja dari kota yang kembali ke desa harus dikarantina dulu 14 hari. Kemudian ketika dia nggak boleh balik ke Jakarta, lapangan pekerjaan apa yang harus dikerjakan di dalam konteks perhutanan sosial, desa dengan hutan yang ada di sekitar itu. Kan itu. Jadi ternyata pertama harus edukasi. Itu namanya public awareness, untuk edukasi, melalui edukasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, ternyata dampak COVID-19 ini mendistrupsi namanya supply demand, ya, supply demand. Jadi antara persediaan dan permintaan itu jomplang karena orang pada di rumah, untuk sektor transportasinya nggak jalan dan lain sebagainya. Nah, kita membantu namanya program pembelian produk dari masyarakat. Intinya sebetulnya ingin menyemangati masyarakat bahwa hasil-hasil produkmu itu ada yang beli. Terutama yang kita dibutuhkan oleh tenaga medis, menyemangati tenaga medis juga gitu ya. Itu semua produk yang namanya jahe, madu, kayu putih, empon-pon, kemudian minuman wuh ya, minyak wuh kalau di Jawa itu yang warnanya merah itu semua kita beli. Jadi kemarin kita melakukan pembelian namanya 72 dari 52 kelompok tani di Jawa dan di Sumatera. Produk-produk itu kita beli banyak sekali, biayanya sangat besar gitu ya. Tapi maksudnya adalah membantu masyarakat supaya produknya itu bisa tersalurkan sehingga dia mau berproduksi lagi gitu ya, berproduksi lagi. Sementara produk itu bisa menyemangati untuk tenaga medis karena hasil produk daya tahan itu kita salurkan kepada RS rujukan gitu ya, dan juga puskesmas rujukan COVID-19 terutama yang di DKI. Tidak hanya di DKI, tetapi juga di Denpasar, di Medan, kemudian di Makassar ya, di Makassar dan di Ambon. Itu di seluruh Indonesia kita lakukan. Jadi double benefit, satu untuk petaninya, kedua untuk menyemangati tenaga medisnya gitu. Kemudian yang lain, yang ketiga ini ketahanan pangan. Tadi kalau di awal edukasi, bagaimana dia mengetahui COVID, kemudian bagaimana dia bisa memanfaatkan lahan perhutanan sosialnya secara produktif gitu di dalam era new normal. Nah, yang ketiga ini dikhususkan karena ini program pemerintah.
kalau tadi adalah bagaimana kita membuat hati masyarakat itu tergerak untuk berbuat sesuatu supaya COVID-nya tidak meledak gitu ya, tetapi tetap produktif gitu ya. Kemudian yang kedua itu insentif ya. Kayak koneksinya agak. Program nasional. Ya, program nasional itu namanya kita sebut sebagai program ketahanan pangan. Jadi ini kita kerjakan dengan para pihak ya. Yang namanya orang hutan kan taunya pohon gitu ya. Padahal kalau kita nanam pohon ya di kawasan hutan, di sela-selanya itu kan masih kosong ya, masih kosong. Itu bisa ditanami dengan yang namanya tanaman pangan, bisa padi, jagung. Itu namanya kita sebut sebagai agroforestry. Jadi antara tanaman hutan dengan tanaman pertanian gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya setelah 3 bulan harapannya padinya bisa dipanen, jagungnya juga bisa dipanen. Artinya apa? Kebutuhan nasional gitu ya untuk pangan, baik itu beras maupun jagung itu bisa dipenuhi dengan baik. Nah, kemudian caranya seperti apa gitu. Itu paling penting. Kalau Bapak Presiden kemarin ingin membuat food estate gitu ya. Saya pikir salah satu bagian daripada food estate itu namanya agroforestry food gitu ya. Jadi dengan tanaman hutan dengan tanaman pangan tadi. Ternyata setelah kita identifikasi di Jawa itu ada 134.000 hektar yang siap. Antara di areal perumbul tani itu bisa dilakukan penanaman jagung ya. Kemudian di luar Jawa itu juga sama, di Jambi, di Sulawesi Selatan, gitu, Sumatera Barat, kemudian di Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, kemudian di Merauke, Papua, itu juga ada program ketahanan pangannya gitu. Nah, supaya sukses, yang namanya petani itu diberikan namanya insentif. Ada program kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pertanian. Ya, kalau kita tadi menyediakan menyediakan arealnya, maka kalau yang namanya tanaman pertanian, ekspornya kan di Kementerian Pertanian gitu ya. Oleh karena itu dari data lokasi ini kita berikan kepada Kementerian Pertanian, ya, kita buat tim bareng, kemudian memasukkan lokasi-lokasi itu menjadi namanya calon petani dan calon lokasi, ya. Ada namanya CPCL gitu ya. Itu programnya Kementerian Pertanian yang intinya bahwa kebutuhan bibit untuk pertanian itu disediakan oleh pemerintah. Jadi insentif pemerintahnya itu dalam bentuk bibit gratis kepada masyarakatnya gitu ya. Kemudian yang paling penting lagi, bibit itu ketika ditanam dia memerlukan bimbingan teknis gitu ya, bimbingan teknis. Itu ada namanya technical assistant dari penyuluh, dari pendamping di tingkat desa supaya bibit-bibit itu bisa memberikan kemanfaatan yang baik kan gitu. Sehingga produktivitasnya itu akan meningkat gitu ya, meningkat. Dan yang terakhir, ketika produktivitasnya meningkat, maka dia harus punya pasar. Kita berkoneksi dengan bulog gitu ya, bulog ya. Jadi berapapun produknya itu akan diabsorpsi gitu, akan dibeli karena negara ya dengan adanya COVID-19 ini gitu ya, kebutuhan pangannya sangat terbatas. Dengan perhutanan sosial ini tentu akan membantu tersebut. Dan yang paling menarik terakhir, insentifnya dari kami sendiri dari LHK, bahwa dari kelompok-kelompok tani yang sudah berproduksi, kita keinginannya tidak dijual dalam bentuk gabah basah, tidak. Karena apa, nilai tambahnya itu kecil untuk petaninya. Oleh karena itu masyarakat melalui e-learning tadi gitu ya, diajari supaya dia itu punya nilai tambah lebih, dikeringkan, kemudian kita berikan namanya bantuan alat ekonomi produktif untuk satu kelompok taninya. Nggak banyak sih, kita hanya memberikan sekitar 50 sampai 100 juta satu kelompoknya. Supaya apa? Supaya
nilai tambahnya. Kalau misalkan contoh gabah basah itu katakanlah 6.000 7.000, kalau kering kan bisa misalkan 8.000 9.000 gitu. Jadi ada nilai tambah yang ingin kita dapat supaya petaninya lebih sejahtera itu. Nah, dengan program ketahanan pangan, selain untuk pemenuhan pangan, juga itu ya, untuk mengatasi yang namanya pekerja-pekerja yang pulang ke kampung tadi karena COVID, nggak punya skim gitu ya, itu punya lapangan pekerjaan gitu ya. Di desa di Jawa itu yang 134 itu, dia bisa bekerja di situ. Jadi meng-create lapangan pekerjaan, apakah itu petani padi atau petani untuk jagung yang berkombinasi dengan tanaman hutan tadi, apakah itu pinus, apakah itu jati dan lain sebagainya. Dengan demikian, singkat kata gitu ya, program-program saya tadi gitu ya, yang di masa pandemi COVID-19 tadi, yang pertama kita mengedukasi bahwa voiceless stakeholder gitu ya, alam itu kalau tidak seimbang bisa menghantam kita dalam konteks pandemik ini. Ini contoh nih COVID-19. Mulai dari yang sederhana kelelawar gitu ya, virusnya menyebar dan itu menjadi bahaya untuk dunia. Kemudian kesimpulan yang kedua, gitu, kesimpulan dua, pemerintah melalui kita memperhatikan petani yang 861.000 KK tadi, kalau jumlah kapitanya sekitar 3-4 juta petani yang terlibat di perhutanan sosial. Nah, dengan pembelajaran jarak jauh itu, selain memberikan edukasi bagaimana keseimbangan alam tadi, juga untuk be produktif gitu ya, produktif kan. Nah, didorong dengan program ketahanan pangan sehingga lapangan-lapangan pekerjaan itu muncul dan menjadi solusi ketika TKI pulang, ketika orang dari Jakarta, namanya bukan urbanisasi tapi deurbanisasi, kembali ke desa karena ada lapangan pekerjaan yang bagus kan gitu ya. Dan yang terakhir, untuk menyemangati petani gitu ya, program pemerintah juga membeli produk-produk dia supaya semangat untuk berproduksinya juga masih tetap. Saya pikir itu saja pengantar dari saya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Bambang. Aduh, so inspiring. Karena selama ini kalau banyak ya dengar cerita di berita juga, banyak nonton kabar kalau kayaknya bahaya banget nih COVID telah merenggut banyak pekerjaan bagi orang-orang, tapi sangat enlightening mendengar bahwa ada upaya-upaya dari PSKL yang juga mengusung kolaborasi gitu dengan berbagai macam pihak dan juga very open-minded untuk mau mencoba untuk e-learning dan mencoba hal-hal baru seperti yaitu membeli produk masyarakat. Yang penting untuk mencapai ketahanan pangan untuk semua. Thank you so much Pak Bambang. Nah, ya, ini kita juga buka pertanyaan nih Pak. Boleh ya Pak kita sambil tanya jawab bersama ini. Sepanjang kita ngobrol, mungkin rekan-rekan yang menonton video ini juga kalau ada yang ingin bertanya, nanti silakan langsung bertanya di komen ya. Nah, ini udah ada nih 2 pertanyaan. Yang pertama dari @fumikaze. Program ketahanan pangan di daerah mana ya Pak yang menurut Bapak paling berhasil? Dan di program tersebut, tantangan terbesar apa yang dirasakan? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa di Jawa ini menjadi center. Ya, kalau ketahanan pangan di Jawa menjadi center. Memang karena apa? Jawa itu kan subur, walaupun penduduknya banyak. Jadi program ketahanan di Jawa itu double benefit kalau menurut saya. Yang pertama, bahwa dengan kesuburannya maka produktivitasnya bisa tinggi gitu ya. Kalau bibitnya baik, kemudian teknik-teknik pertaniannya dibimbing oleh penyuluh yang handal gitu ya. Kemudian dengan input produksi yang bagus, itu harapannya produktivitasnya meningkat. Karena dasarnya itu memang dasarnya sudah subur. Nah, tetapi gitu, itu namanya intensifikasi gitu ya. Kemudian yang double benefit yang kedua, tadi saya katakan karena dampak COVID-19 itu memaksa gitu ya. Banyak ekonomi itu terganggu sehingga banyak perusahaan juga yang menderita gitu ya, sehingga harus ada juga yang harus pulang ke kampung gitu ya. Ketika dia pulang ke kampung dengan perhutanan sosial tadi ya, itu bisa menjadi lapangan pekerjaan baru kepada mereka, sehingga itu sebagai penyedia
opportunity untuk mereka gitu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, kalau di luar Jawa itu di mana aja? Pada prinsipnya semuanya bisa gitu ya. Tetapi khususnya untuk ekosistem yang gambut gitu ya. Kalau di Kalimantan Tengah kan dulu ada namanya food estate untuk padi gitu. Itu bisa juga namanya dengan teknik paludikultur. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita memilih bibit gitu yang sesuai dengan tipologi ekosistemnya. Jangan maksain. Kalau maksain pasti nggak berhasil. Namanya di dalam ilmu pengetahuan itu namanya land suitability. Jadi kesesuaian lahan. Jadi padi ada padi gogo itu yang di gunung, kemudian kalau yang di Kerawang itu di lowland-nya, kalau yang di Gambut itu ada padi rawa gitu, padi rawa. Jadi sekali lagi ketahanan pangan bisa di semua. Tapi untuk sementara ini gitu ya, kita fokusnya tadi kalau di LHK yang dengan namanya agroforestry, food agroforestry gitu ya. Itu Jawa, seluruh Jawa, kemudian Jambi, kemudian Sumsel, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Tengah, kemudian Merauke. Merauke itu Papua. Itu yang menjadi fokus kita. Nah, how to do-nya, kita punya lokasi spasial di mana perhutanan sosial itu ada. Kita sampaikan kerjasama dengan Kementerian Pertanian, gitu ya. Karena Kementerian Pertanian itu yang punya program bibit. Jadi bibit gratis, ya, bibit gratis yang sesuai dengan kondisi lapangan tersebut. Nah, saya mengendorse lokasi itu, kemudian dia memerintahkan kepada kepala dinas provinsi dan kabupaten supaya dimasukkan di dalam CPCL tadi. Kalau sudah masuk dalam CPCL, itu artinya bibitnya gratis dan dia dapat pembinaan teknis untuk lahan agroforestry food-nya tadi, gitu ya. Termasuk bisa mendapatkan bibit yang bersubsidi, pupuk yang bersubsidi, gitu ya. Jadi dengan demikian harapannya itu menjadi baik, gitu ya, baik. Kemudian sekali lagi pasarnya semuanya akan dibeli, ya. Itu saja saya pikir. Terima kasih Bapak. Ini makanya memang benar ya, memang nggak ada gitu satu solusi yang one size fits all ya Pak ya. Iya, jadi nggak ada. Jadi makanya pentingnya sensing itu ke lapangan dan melihat apa sih sebenarnya. Sensing gitu ya. 3 kali sensingnya. Betul sekali. Coba lihat di Facebook saya tulis itu. Mantap Pak. Dibaca di Facebook saya. Ya. Nanti kalau enggak kita coba cari di Facebook dan nanti kita share di Instagram Stories-nya. Boleh. Siap. Terima kasih ya Pak. Ini juga masih ada pertanyaan lagi. Wah, seru-seru ini. Ada dari Frans Sugiarta. Wah, pasti kenal nih Pak Bambang. Kenal baik. Ada pertanyaan nih Pak. Bagaimana menyebarkan kabar baik ini ke audiens yang lebih besar? Apakah ada agar hadir pengakuan nasional terhadap peran petani terhadap ketahanan pangan? Gimana Pak? Apakah udah ada upaya tersebut untuk melibatkan media atau influencer? Jadi kata kunci saya Pak Frans ya, bahwa perhutanan sosial tadi yang 861.000 petani tadi itu tergabung dalam kelompok 6.671 kelompok ya di Indonesia, seluruh Indonesia. Nah, program pemerintah, saya tahu yang namanya petani itu cara berpikirnya karena sensing tadi, saya sudah menyadari bahwa masyarakat itu punya kearifan lokal, ya, kearifan lokal. Tetapi untuk mengejar produktivitas dengan intensifikasi itu memerlukan dorongan yang lain. Oleh karena itu saya ada program di tempat saya, ini namanya new ya, program yang sifatnya inovasi policy. Uang saya walaupun sedikit, tapi saya dorong programnya itu namanya satu lokasi, satu pendamping. Jadi transformasi teknik-teknik budidaya, bagaimana mendorong kearifan lokal supaya bisa meningkatkan produktivitas, itu kan semacam merit system gitu ya. Itu melalui pendamping. Jadi sarjana-sarjana baru, ya, kemudian mereka ikut training di perhutanan sosial supaya dia kompeten, kemudian dia terjun di lapangan.
gitu. Ya. Tetapi ini kendalanya saya harus jujur gitu, karena ini pembelajaran. Ternyata dana pemerintah nggak cukup ya untuk meng-hire 6.671 lokasi, berarti kan butuh 6.671 pendamping. Dana saya nggak cukup. Dana saya hanya cukup untuk 1.250. Artinya apa? Saya meminta pendamping saya itu yang punya tugas untuk mentransformasi tadi, gitu ya, mengkonekkan dengan para pihak yang lain. Kalau petani kan dia berpikir tradisional ya, dia harus mengkonekkan dengan stakeholder yang lain, gitu ya. Itu 1:5. Jadi artinya apa? Satu pendamping membina untuk 5 lokasi perhutanan sosial. Dan ternyata karena saya dulu belajar dengan Pak Frans gitu ya, dan saya terinspirasi dengan MIT waktu saya di Boston itu kan dengan teknologi gitu, dengan teknologi, inovasi teknologi, berarti efisiensi dan efektivitas itu bisa muncul. Saya ciptakan waktu saya jadi dirjen tahun 2017, saya menciptakan namanya sistem navigasi. Jadi share learning, pembelajaran dari para pihak itu saya masukkan di dalam sistem namanya sistem navigasi perhutanan sosial. Jadi setiap pendamping yang mendampingi di kelompok tani tadi, progress reportnya itu di-upload di dalam sistem kita real time. Ya, dan dengan sistem kita itu bisa mengklasifikasikan bahwa yang 6.671 itu kelasnya, dia itu bisa kelas pemula gitu ya, kelas pemula, dia baru dapat SK, baru bikin kelompok tani, kemudian dari kelompok tani dia baru menyusun rencana ketahanan pangannya dengan pola agroforestrinya, itu pemula. Kemudian kalau dia sudah mengimplementasikan, sudah ada support dari kerjasama para pihak gitu ya, itu kategorinya adalah kategori yang sudah implement, yang sudah melaksanakan. Kemudian ketika dia sudah ada produksi dan sudah ada pemasaran, bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, itu kita sebut sudah namanya kelompok tani yang maju ya. Kemudian ketika pendamping sudah tidak butuh pendampingan lagi, dia sudah bisa berlanjut, ada local champion di sana yang bisa meneruskan, itu dia kelompok tani lanjut gitu. Jadi sekali lagi untuk menggaungkan program ketahanan pangan di perhutanan sosial itu melalui pendamping, kemudian yang kedua melalui pemerintah daerah yang berkoneksi dengan pusat tadi. Walaupun saya nggak ngerti masalah padi, tapi saya ngobrol dengan orang yang tahu padi, yaitu dengan Kementerian Pertanian gitu ya. Dan Kementerian Pertanian itu menerima lokasi-lokasi kita yang harus dibina oleh mereka dan ditransformasikan dengan pemerintah daerah yang nanti berhubungan dengan pendamping kita, dan itu dengan kayak snowball gitu, snowball effect ya, daripada sebuah inovasi yang ada di kepala kita ya. Itu saya pikir untuk Pak Frans. Wah, terima kasih banyak penjelasannya yang sangat menyeluruh Pak Bambang. Emang benar sih, memang betul harus pentingnya itu ya Pak, kolaborasi. Kalau memang kita tidak handal di satu bidang, ya justru itu kita harus menyadari bahwa oke, saya butuh bantuan ini. Iya, jadi saya pakai teorinya Otto Scrammer itu gitu ya. Di dalam konteks open mind itu bahwa di dalam hidup ini tantangan nggak mungkin bisa diselesaikan sendiri, harus banyak perspektif yang lain. Oleh karena itu dari ego menjadi eko kan gitu ya. Termasuk memperhitungkan yang namanya voiceless stakeholder tadi. Kalau boleh saya kembali lagi ke COVID, itu kan karena manusia juga gitu, karena pengetahuan manusia juga yang membuat ketidakseimbangan alam. Jadi ilmu itu sangat bagus, itu harus diterapkan. Saya udah terapkan. Terima kasih banyak, itu memang Pak Bambang ini menjadi sebuah role model banget nih dalam mengimplementasikan teori U di sistem yang sangat kompleks gitu. Terima kasih Pak, aku tuh selalu terinspirasi. Ini ada lagi mungkin satu pertanyaan dari Shopster. Wah, pasti kenal juga nih Pak Bambang, ini dari Kak Sobi Pak. Oh, Kak Sobi kenal sekali. Dia janji mau ke tempat saya, itu saya tungguin.
Wah, siap. Oke, jadi kayak harus kalau udah selesai, kalau udah PSBB udah agak lebih longgar, perlu rajin-rajin disamperin nih Pak kayaknya. Nih ada pertanyaan Pak. Apakah sudah ada pemikiran untuk mengarahkan pada teknik tani yang lebih bersifat regeneratif atau menyeimbangkan output dengan kesuburan tanah dan kesehatan ekosistem? Wah, ya, ini pertanyaannya geologi banget nih. Sebetulnya cita-citanya kan tadi saya katakan bahwa kita itu tidak mengejar kuantiti sebetulnya, ya, tapi kualitas dan nilai tambah itu yang kita dorong. Sebetulnya di dalam konteks perhutanan sosial, nilai tambah itu bisa misalkan dengan produk yang organik. Organik itu kan berarti menyehatkan gitu, menyehatkan gitu. Walaupun tahapannya nggak bisa langsung gitu ya. Kalau ini program nasional kan, saya harus meyakinkan Kementerian Pertanian dong, pupuknya pakai yang organik, bukan yang anorganik gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita mulai kan untuk skala yang besar gitu ya, skala besar kita anorganik dulu nggak apa-apa. Kemudian tentunya ada pasar yang organik juga gitu ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu memang harus kita sampaikan kepada petaninya. Anda lebih lama sedikit, tetapi ada manfaat lain gitu ya, tidak hanya sekedar uang, tetapi ada manfaat lain untuk tubuh kita supaya daya imun kita juga lebih baik gitu ya, kemudian masa hidup kita juga lebih panjang gitu. Jadi saya pikir benar pertanyaan Mbak Sobi tadi gitu ya, proses itu melalui edukasi, tetapi tidak bisa kita lakukan secara cepat, bertahap. Kalau petani itu, ya, kalau saya tahu karena sensing tadi, saya dulu pernah jadi kepala Taman Nasional Halimun Salak 4 tahun, kemudian kepala seksi di Taman Nasional Rawa Opa 2 tahun, di daerah saya 6 tahun. Jadi saya mengerti betul mengenai petani tadi. Jadi petani itu kalau dikuliahi hanya ngobrol begini, nggak akan dikerjain. Jadi telinga kanan keluar telinga kiri. Tetapi kalau sudah diberi contoh dan dia berhasil, maka dia akan pertama dia tahu, kemudian dia mau, kemudian dia mentransformasi itu menjadi sebuah kegiatan yang dilakukan karena dia membutuhkan gitu ya, membutuhkan kebutuhan dia. Karena ada keuntungan, satu keuntungan yang fisiknya, nilai harga beras organik lebih tinggi dibanding anorganik. Itu yang pertama ya. Kemudian toh sama aja sebetulnya dengan organik, tapi persoalannya pasarnya ini masih sedikit gitu. Pasarnya sedikit. Harusnya kita bantuin juga dengan pasar gitu ya, supaya mereka semangat gitu ya, semangat untuk memproduksi yang organik tadi. Kemudian yang kedua gitu ya, di dalam konteks bahwa dengan pendidikan yang kita berikan ke masyarakat dengan ngobrol bareng di lapangan tadi, ternyata kemanfaatannya gitu. Untuk kesehatan orang lain gitu ya, untuk kesehatan lingkungan kita juga. Bayangkan kalau kita tidak menggunakan pupuk anorganik, itu juga bisa mempengaruhi untuk climate change-nya juga kan, perubahan iklimnya juga, NH4-nya gitu ya, itu kan tidak menguap ke udara. Jadi dengan pengetahuan itu kalau dia ada contohnya, dia akan mentransformasi dan menerapkan dengan sendirinya. Tapi prosesnya memang take time. Jadi saya teringat ya, dulu waktu saya jadi kepala balai, waktu masih muda, sekarang udah tua gitu ya. Masih muda. Saya membawai namanya polisi hutan. Ya, polisi hutan itu kan menjaga hutan. Dan indikator keberhasilannya kalau berapa orang yang ditangkap, salah saya bilang. Bukan itu. Indikatornya itu adalah kawasannya itu tidak ada kegiatan ilegal di sana. Kalau tidak ada kegiatan ilegal di sana, nggak ada yang ditangkap, itu berarti berhasil gitu ya. Nah, oleh karena itu pendekatan ke petaninya tidak dengan ngobrol dengan presentasi gitu, tapi dengan hidup bersama. Jadi polisi hutan itu saya minta untuk membangun yang namanya kampung konservasi gitu, kampung konservasi. Dia tidur di sana seminggu.
berinteraksi sehingga muncul komunikasi apa sih yang menjadi keinginan Taman Nasional, apa yang menjadi keinginan petaninya, ada trust gitu, ada trust. Sehingga ketika dia trust, apapun pengetahuannya itu bisa ditransformasikan dengan bagus. Itu ya. Terima kasih Mbak Sobi. Kapan ke kantor? Siap tuh Pak, siap disamperin. Aduh, tadi terinspirasi banget dengan cerita kampung konservasi itu. Aduh, apalagi saya juga beberapa sejak kuliah memang sangat terlibat dengan konservasi. Jadi setuju banget Pak dengan cara immerse diri dengan masyarakat tuh, setuju banget. Mungkin ini juga tadi sempat mention juga sih, Kak Shobi sempat komentar tuh. Jadi kalau boleh cerita dikit Pak, ada rekan-rekan di program Bekal Pemimpin yang waktu itu Pak Bambang juga pernah sempat nyamperin. Jadi ada rekan-rekan yang sedang berprototipe ya Pak. Jadi sudah membuat upaya untuk ketahanan pangan sendiri tuh Pak di Jayapura atau di mana ya, daerah mana. Nanti kita coba ngobrol lagi deh Pak, soalnya mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak sama teman-teman di Papua, alumni program Bekal Pemimpin yang sudah berupaya untuk membuat upaya ketahanan pangannya sendiri. Gitu. Ya, kalau di Papua itu kan, kan pangannya beda dengan di Jawa. Betul. Kebutuhan pokok pangannya itu bukan padi, bukan beras, bukan jagung, tetapi sagu. Jadi sebetulnya pengembangan ketahanan pangan di Papua orientasinya harus lokal dengan kearifan lokal dia gitu. Betul. Kalau itu bisa diterapkan, maka ownership itu apa? Kepemilikannya. Oh, ternyata pemerintah ini gitu ya mendorong program berbasis lokal untuk pemenuhan kebutuhan yang secara regional maupun secara nasional. Itu bisa dilakukan. Nah, seringkali pendekatan kita ini dengan pendekatan itu saya yakin ketahanan pangan di Papua itu bisa terjadi. Dan dampak-dampak, kalau sagu itu kan di hutan ya, jadi nggak membuka membuka tegakannya, tegakan baru gitu. Jadi saya yakin dan percaya kalau pendekatan ketahanan pangan itu dengan lokalitas gitu ya, dengan kearifan lokal, maka impact negatifnya itu bisa dikurangi. Contoh lagi di gambut ya, gambut Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah kalau itu dengan teori dengan pendekatan paludikultur gitu ya, artinya kita memilih jenis-jenis yang sesuai dengan ekosistem gambut, maka kerusakan gambut itu tidak terjadi gitu. Sementara pangannya tetap dapat. Caranya gimana? Dengan mengambil varietas padi rawa gitu, padi rawa. Walaupun produktivitasnya nggak setinggi kalau dengan dibanding yang lain, tapi tidak mengganggu lingkungannya kan, toh pangannya akan dapat gitu. Itu kurang lebihnya. Ya. Terharu mendengar jawaban-jawabannya Pak Bambang ini, aduh benar-benar menginspirasi. Contoh lagi, ada ketahanan pangan. Mungkin Mbak Sobi tahu nih. Mungkin boleh sedikit ya Pak, soalnya kita agak mendekati waktu akhir. Oke. Gak apa-apa Pak, kalau boleh sedikit. Ya sedikit. Mbak Sobi, kita pernah ke Kasepuan Cipta Gelar, masyarakat adat ya di Jawa Barat ya, Jawa Barat. Itu ada namanya leit. Bahwa ketika dia memanen padinya, kemudian sebagian itu ditaruh di leit gitu ya, sebagian untuk dimakan. Dan prinsipnya dia tidak menjual. Itu kearifan lokalnya. Artinya apa? Ketahanan pangan untuk masyarakat itu bisa dipenuhi. Kemudian yang paling menarik, bahwa sebagian dimasukkan di leit itu semacam storage ya, gudang gitu ya, yang bentuknya begini nih ya. Itu gunanya satu, bibitnya itu bisa ditanam untuk periode berikutnya. Kemudian menjadi yang kedua, dia sebagai stok ya, stok beras. Ketika dia paceklik, ketika nggak ada, siapapun boleh ngambil di sana. Itu contoh kearifan lokal di dalam konteks ketahanan pangan. Mbak Sobi pernah melihat itu dengan saya di Kasepuan Cipta Gelar. Oke. Keren banget. Terharu. Emang back to local tuh udah menjadi kunci banget nih ya Pak untuk bertahan. Yeah. Apalagi ya di masa-masa yang semakin fuka ini. Nah,
Terima kasih banyak Pak Bambang atas waktu saya sangat berharga. Boleh, kalau boleh Pak, kami berikan waktu untuk closing statement sedikit Pak, jadi untuk merangkum semuanya. Dan mungkin kalau ada upaya atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang nonton, silakan Pak. Baik, yang pertama di dalam hidup kita yang kompleks ini, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa menugaskan kita itu sebagai khalifah yang berakal ya untuk mengelola hutan, mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Kalau baik pasti tidak ada dampak yang negatif. Pandemi COVID, perubahan iklim, naik tinggi permukaan air yang membawa punahnya biodiversity, yang membawa membludaknya penyakit, itu yang pertama. Jadi sebagai khalifah kita punya tanggung jawab untuk itu. Kemudian kita diberi tool ya, dari UID, kemudian dari MIT, itu dengan termasuk dengan Peter Senge, The Fifth Principle of Learning Organization, dengan U-teorinya, ya, bahwa persoalan-persoalan hidup itu bisa kita sikapi kalau kita sebagai individu yang kecil ini, berapapun peran kita yang kecil ini, yang penting kita itu sebagai pemimpin yang visioner, yang tidak ego tapi eko gitu ya, termasuk mempertimbangkan voiceless stakeholder tadi, dengan sensing, kemudian sampai prototyping, yang paling penting open mind ya, bahwa ada perspektif yang lain supaya ekonya itu jalan gitu ya. Kemudian kalau itu bagus di hati kita, ya dilakukan open will tadi ya. Caranya gimana? Dengan stakeholder kolaboratif. Nah, ketika kolaboratif, openness ya, transparency gitu ya, membangun common vision itu menjadi penting gitu ya, common vision. Nah, ketika common vision itu sudah didapat di dalam konteks stakeholder analysis gitu ya, itu kita yang positif dan yang influence, kemudian cari namanya faktor leverage, daya ungkit. Kan terlalu banyak variabel di dunia ini, tetapi ambil yang paling punya pengaruh besar. Dan itulah yang kita kerjakan dengan para pihaknya tadi. Di dalam konteks perhutanan sosial tadi, bahwa di COVID-19 yang kita lakukan leverage-nya tadi melalui pendidikan ya. Pendidikan kepada petani hutan, tujuannya supaya tetap semangat, kemudian dia mengetahui bagaimana COVID itu menyebar dan bagaimana COVID itu bisa kita hentikan. Kemudian yang kedua itu produk-produknya kita berikan insentif supaya dia tetap semangat dan juga menyemangati tenaga medisnya. Gitu. Bahwa produk perhutanan sosial bisa meningkatkan imunitas daya tubuh kita, sehingga kita bisa mencegah atau melawan dari COVID. Dan yang terakhir, dampak COVID-19 ini 218 negara, 7 juta orang, pasti selain ke public health, tetapi juga ke ekonomi. Ya, ekonomi. Salah satunya supply demand pangan, gitu, karena lockdown dan sebagainya. Makanya program ketahanan pangan dengan program pendampingan dan program insentif, gitu ya, untuk bibit dan pupuk, harapannya masyarakat itu tetap produktif. New normal, new normal, public health first, tapi be productive. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bambang. Kasih ya. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah tergabung. Jangan lupa kita masih akan ada sesi-sesi lagi dengan pembicara yang nggak kalah serunya juga untuk saling berbagi kisah positif di tengah masa pandemi ini. Nah, nanti sore Pak jam 4 ada lagi dengan alumni dari program Youth Action Forum, betul. Jadi ini yang sekarang yang pemuda gitu Pak. Forum pemuda, saya jadi pemuda. Masih muda juga Pak Bambang. Terima kasih Pak banyak Pak Bambang atas waktunya. Terima kasih semuanya. Ya.